Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur dan rumus yang sering digunakan di MS Excel. Yang pertama yaitu menu file, di mana menu file ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu fitur new. Nah, new ini berfungsi untuk membuat dokumen baru. Selanjutnya yaitu open. Open ini berfungsi untuk membuka dokumen yang telah dibuat. Selanjutnya save. Save ini berfungsi untuk menyimpan file. Save ini juga terdapat beberapa fitur. Ya, yang pertama yaitu file name, yaitu berfungsi untuk membuat nama dokumen. Selanjutnya tipe. Di sini tipe itu untuk tipe file yang Anda inginkan. Ada banyak tipe di situ. Kemudian author, yaitu nama author yang Anda gunakan. Kemudian save to mail. Kemudian save jika Anda ingin menyimpan. Selanjutnya yaitu save as. Save as ini berfungsi untuk menyimpan file yang telah Anda simpan atau ingin mengganti namanya. Kemudian print. Print ini berfungsi untuk mencetak dokumen yang telah Anda buat. Prepare, ada send. Send ini berfungsi untuk mengirim file bisa melalui Gmail dan internet. Selanjutnya publish. Selanjutnya close. Nah, close ini berfungsi untuk menutup dokumen, di mana kita bisa menutup dokumen melalui menu file atau bisa juga melalui tanda silang di pojok kanan atas. Dan selanjutnya yaitu Excel option. Excel option ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama itu popular. Di situ font size, kita bisa merubah ukuran size tulisan, kemudian bahasa. Selanjutnya itu formula. Selanjutnya proofing. Selanjutnya save yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya advanced, custom. Nah, custom di sini itu merupakan ada berapa yang sedanu, ada yang untuk save, ada undo, ada redo. Selanjutnya add-ins. Nah, add-in ini sering digunakan oleh pegawai untuk membuat data. Selanjutnya to center, kemudian resource. Klik OK jika Anda sudah mengaturnya. Selanjutnya yaitu menu home. Menu home ini terdapat beberapa ribbon. Yang pertama itu ribbon clipboard. Di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu cut, berfungsi untuk meng-cut dokumen yang Anda inginkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu copy. Ini berfungsi untuk mengcopy teks yang Anda inginkan. Kemudian format painter. Di sini saya akan memberi contoh penggunaan format painter. Yang pertama, misalnya di sel ini saya tulis suhu dengan tulisan bold atau ditebalkan. Nah, sedangkan yang di bawahnya itu tidak di bold atau tidak ditebalkan, misalnya salinitas. Untuk mentebalkan salinitas ini sama dengan suhu, kita gunakan aja format painter. Ya, kita tinggal tarik. Nah, dengan otomatis dia akan terubah menjadi bold atau tebal tanpa harus dengan cara otomatis. Selanjutnya di sini yaitu ribbon font. Ribbon font ini terdapat beberapa fitur, yaitu font ini jenis berguna untuk menetapkan jenis tulisan atau memilih jenis tulisan. Di sini ada yang
Calibri body, kemudian agensi, Algerian, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu font size. Font size ini berfungsi untuk mengatur ukuran tulisan yang Anda inginkan. Di sini terdapat beberapa ukuran, yaitu 8, 9, 10 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu increase font size. Di sini juga berguna untuk memperbesar tulisan. Increase ini. Selanjutnya itu decrease font size, ini untuk memperkecil tulisan. Selanjutnya yaitu bold. Bold ini untuk mempertebal teks atau tulisan yang Anda inginkan. Selanjutnya yaitu italic, berfungsi untuk memiringkan tulisan yang Anda inginkan. Misal saya beri contoh, yaitu kita misalnya mau kasih miring, kita tinggal klik aja tadi italic. Maka tulisannya dengan otomatis akan miring. Selanjutnya yaitu underline. Underline ini terbagi lagi menjadi underline dan double underline. Misalnya contoh yang ini saya mau jadi kan dia underline, kita klik aja underline, maka dengan otomatis dia garis bawah tulisan ini. Underline itu maksudnya kita menggaris bawahi tulisan atau teks. Selanjutnya yaitu borders. Borders ini berfungsi untuk mempertebal tabel, memperjelas lagi tabelnya. Contohnya yang ini, kita klik aja itu borders, kemudian kita pilih jenis yang kita inginkan, ada bottom, ada top, dan lain sebagainya. Nah, yang ini contohnya dia mempertebal garis sel di situ tersebut. Selanjutnya itu theme colors. Dia ini berfungsi untuk memberi warna pada sel. Misal contoh, nah kita klik aja tadi theme colors. Theme colors ini ada beberapa jenis warna. Ada banyak jenis warnanya di sini. Ada ungu, biru, orange, kuning, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu theme colors juga, tapi di sini dia theme colorsnya berfungsi untuk mewarnai tulisan, bukan sel. Ya, di sini berfungsi untuk mewarnai tulisan seperti contoh di sini. Ada warna tulisannya berbagai macam jenis warna tulisan. Selanjutnya ribbon alignment. Dia di sini ada beberapa jenis di sini pengaturan, ada rata atas, rata tengah, rata bawah. Ada memiringkan tulisan. Contohnya seperti ini. Kita ingin memiringkan tulisan. Kita klik aja, kemudian kita pilih jenis memiringkan tulisan yang Anda inginkan. Nah, dia akan miring seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Misalnya, ini kita rata tengah. Nah,
dia akan rata tengah. Nah, kemudian dia di tengah lagi, kemudian rata kanan. Nah, rata atas, rata kiri. Selanjutnya itu menggeser atau mentap. Describe indent itu menggeser atau mentap tulisan atau teks. Misalnya nih, kita mentap satu kali. Nah, dia akan tetap satu kali, dua kali. Selanjutnya untuk mengembalikan ke semula, kita tap lagi sebelahnya, itu menggunakan decrease, kemudian kita tap. Nah, klik, ya kembali ke semula. Selanjutnya ada wrap text. Wrap text ini berfungsi untuk menyatukan tulisan. Misal di sini saya tulis salinitas di perairan. Kita ingin menyatukan tulisan ini atau teks ini, kita tinggal wrap teks aja. Nah, maka dia akan seperti ini, dia menjadi menyatu. Selanjutnya ada merge and center. Selanjutnya ribbon style di sini. Selanjutnya ribbon number dulu. Ribbon number di sini terdapat beberapa jenis. Ada general, ada number, counting, short date, long date, time, persentase. Di sini saya gunakan general. Selanjutnya ada counting. Counting ini jenis-jenis penulisan mata uang. Misalnya di sini Rp saya tulis. Kita gunakan accounting dengan rupiah. Nah, dia dengan otomatis akan terubah tulisannya menjadi Rp. Ada tulisan Rp. Ada persentase. Nah, dia akan berubah juga jadi persentase jika kita ingin jadikan persen. Ada selanjutnya yaitu ribbon style. Di sini ada beberapa jenis style, misalnya itu conditional formatting, ada format as table. Di sini merupakan jenis-jenis tabel. Beberapa jenis tabel yang terdapat di format as table. Nah, misalnya yang ini. Selanjutnya yaitu menu insert. Menu insert ini terdapat juga beberapa jenis fitur. Misalnya ribbon tablet. Tables itu terdapat power table dan table ini berfungsi untuk memberi tabel pada dokumen atau tulisan yang Anda ingin tabelkan. Kemudian ribbon illustration di sini terdapat picture, clip art, dan shapes. Shapes ini berfungsi untuk memberi beberapa jenis tipe. Kemudian ada smart art. Di sini smart art itu contohnya seperti ini. Kita klik, maka tabelnya akan jadi, nah, dia akan seperti ini. Selanjutnya ada ribbon cards. Ribbon cards ini di sini semuanya terdapat grafik. Jika ingin mencari grafik, di sini ada grafik button, ada line, ada pin. Pokoknya di sini tuh semuanya jenis grafik jika ingin membuat grafik. Selanjutnya yaitu links. Di sini terdapat hyperlink. Selanjutnya ribbon text. Ribbon text ini dia terdapat fitur text box.
ada header dan footer. Di sini berfungsi untuk memberikan halaman pada teks yang Anda inginkan. Kemudian ada word art. Kemudian ada signature line, ini berfungsi untuk memberi tanda tangan pada dokumen. Kemudian ada objek, ada simbol. Nah, simbol ini berfungsi untuk memberi simbol. Nah, di sini ada beberapa jenis simbol. Selanjutnya yaitu menu backlight. Menu backlight ini terdapat juga beberapa fitur. Yang pertama yaitu ribbon themes. Di sini ada colors, ada font, ada efek. Kemudian ribbon text tutup. Karena di sini dia terdapat fitur margin. Fitur margin ini berfungsi untuk memberikan margin pada dokumen, kertas dan orientation. Orientation ini terdapat ada portrait, ada landscape. Nah, ada portrait dan landscape. Selanjutnya yaitu fitur size. Fitur size ini berguna untuk memberi size pada kertas atau dokumen. Di sini ada legal, tabloid dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu print area, yaitu berfungsi untuk mencetak dokumen. Selanjutnya ada bricks, memisahkan dokumen atau memisahkan lembar 1 dan lembar 2. Kemudian ada background untuk memberi background pada MS Excel. Kemudian ada printed titles. Kemudian di sini ada ribbon scale to fit. Ya, di sini terdapat width, height, scale. Selanjutnya ribbon sheet option. Di sini dia ada grid lines. Misalnya di sini saya view kayak saya centang, maka selnya itu tidak kelihatan atau garis-garis tabelnya. Kemudian yaitu headlinks, yaitu yang ini. Maka headingnya itu tidak kelihatan. Nah kan. Oke, selanjutnya yaitu ribbon arrange. Di sini dia terdapat bring font, send to back dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menu formulas. Menu formulas ini juga terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu ribbon function library. Nah, di sini dia terdapat fitur insert function, kemudian auto sum, recently used, financial, kemudian logika, kemudian teks, date and time, look up reference, lalu made and write, kemudian more function. Selanjutnya ada ribbon define names. Nah, di sini terdapat name manager. Ini name manager. Kemudian di sini terdapat define name, use in formula, create form selection. Kemudian di sini ada juga terdapat ribbon formula auditing. Di sini dia terdapat juga beberapa fitur, yaitu ada trade precedence dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada ribbon calculation. Di sini dia terdapat fitur calculation option. Kemudian ada calculate now, kemudian selanjutnya itu calculate sheet. Baiklah, selanjutnya yaitu menu
external data. Di sini terdapat juga fitur from access, from web, kemudian from text, from other sources, kemudian yaitu exiting connection. Kemudian di sini juga terdapat refresh all connection. Selanjutnya itu ribbon, sort and filter. Di sini terdapat sort to S, yaitu pengaturan dari huruf A ke sampai Z. Yang selanjutnya yaitu short, kemudian filter atau penyaringan, kemudian beberapa fitur yang lainnya. Selanjutnya yaitu ribbon data tools. Ribbon data tools ini juga terdapat beberapa fitur, yaitu text to columns, kemudian remove duplicates, lalu data validation, consolidate, what is analysis. Selanjutnya itu ribbon outline, yaitu terdapat fitur group, kemudian ungroup. Baiklah, selanjutnya yaitu menu review. Menu review ini juga terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu ribbon proofing. Di sini terdapat fitur spelling, research, kemudian tenors, kemudian translate dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ribbon comments. Ribbon comments juga ini terdapat beberapa fitur, yaitu new comment. Misalnya contoh, misal contoh ini, kemudian kita klik new comments. Misalnya komennya di sini apa ya? Yang ini tulisannya kurang rapi. Nah, kita untuk melihat komennya kita klik aja itu tadi tulisan, dan nanti kelihatan komennya. Selanjutnya ada delete. Nah, delete di sini berarti kita mendelete komen yang tadi. Kemudian ada previews, next, show, add comments, sebagainya. Selanjutnya yaitu ribbon change. Itu di sini terdapat juga fitur protect sheet, kemudian protect workbook, lalu share workbook, dan juga beberapa fitur yang ini. Selanjutnya yaitu menu view. Menu view di sini terdapat ribbon work views. Di sini terdapat juga fitur. Yang pertama yaitu ada fitur normal, backlight, kemudian ada back preview. Back preview ini berfungsi untuk mengecilkan sheet. Kita kembalikan dengan ukuran normal. Selanjutnya ada customer views. Nah, dia kayak gini, ada full screen. Selanjutnya ada ribbon show and hide. Di sini dia terdapat roller, grid lines yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini merupakan heading. Kalau yang kotak-kotak ini merupakan green lines. Ada formula bar. Nah, yang ini merupakan formula bar. Kemudian ada heading. Ya, ini namanya heading.
huruf A, B, C, D dan 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu ribbon zoom. Ribbon zoom ini juga ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu zoom, untuk menzoom sheet. Nah, misalnya yang ini saya pakai 200%, klik OK. Nah, kita lihat, dia akan terzoom atau sheetnya menjadi besar. Selanjutnya kita kembalikan ke ukuran normal, yaitu yang 100%. Selanjutnya yaitu zoom to selection. Dia juga sama fungsinya dengan zoom. Selanjutnya yaitu ribbon view. Ribbon view di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu new window, kemudian erase all, dan lain sebagainya. Ini merupakan fitur dari ribbon window. Selanjutnya itu rumus zoom, dimana di sini ada ada beberapa data mahasiswa. Nah, di sini bagaimana sih cara kita mencari jumlah keseluruhan nilai dari mahasiswa tersebut? Nah, yang ini nilai dari data di atas ini, nilai mahasiswa. Pertama yaitu kita klik atau menggunakan cara pertama. Di sini kita menggunakan rumus zoom. Rumus zoom ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai. Misalnya sama dengan zoom, kita di sini ketik nilainya secara manual, yaitu 90. Kemudian selanjutnya yaitu 80. Perlu diingat kembali, zoom ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai data. 100, kemudian 70, kemudian nilai 85, tutup kurung, kemudian kita enter aja. Nah, hasilnya yaitu 425. Menggunakan cara pertama, hasilnya yaitu 425. Bagaimana sih jika kita menggunakan cara kedua di sini tanpa harus mengetik secara manual? Yaitu kita coba cara kedua, yaitu apakah dia sama hasilnya? Itu sama dengan zoom, buka kurung, kita bold range nilai yang ini, yaitu dari 90. Kita bold, lalu kita baris kurung, lalu enter. Nah, antara hasil cara pertama dan cara kedua itu memiliki hasil yang sama. Selanjutnya rumus min. Rumus min ini itu gunanya untuk mencari nilai terkecil dari data atau nilai mahasiswa ini. Untuk mencari nilai terkecil kita menggunakan rumus min, di mana rumus min ini berfungsi untuk mencari nilai terkecil dari data. Misalnya ini rumusnya sama dengan min dalam kurung. Nah, di sini kita gunakan dulu cara pertama, di mana cara pertama ini kita mengetik nilai secara manual. Kemudian nilai 70, kemudian nilai 85, kemudian kita enter. Hasilnya adalah 70, maka nilai terkecil dari data di atas yaitu 70. Itu menggunakan cara pertama.
Bagaimana dengan cara kedua? Nah, cara kedua ini juga sama menggunakan rumus min, tetapi dia tidak diketik secara manual. Misal min dalam kurung. Nah, di sini kita bold range nilai mahasiswa tersebut. Yang ini nilai data ini kita bold dari 90 sampai 85. Kemudian kita tutup kurung lalu enter. Nah, hasilnya adalah 70. Jadi hasil yang pertama dan hasil yang kedua ini sama, yaitu 70. Itu cara pertama dan cara kedua itu hasilnya sama. Walaupun manual dan bold itu hasilnya sama. Selanjutnya yaitu rumus max. Nah, rumus max ini berguna untuk mencari nilai tertinggi. Nah, di sini yaitu data mahasiswa, di mana di sini kita akan mencari nilai tertinggi menggunakan rumus max. Yang pertama cara manual dulu. Cara pertama yaitu mengetik secara manual nilai, yaitu sama dengan max dalam kurung. Nilai di sini nilai mahasiswanya kita ketik secara manual. Itu 90, 80, 100. Kemudian 70 N85, di mana kita tutup kurung dulu, Ctrl F9, F10 maaf. Hasilnya adalah 100. Maka nilai tertinggi dari mahasiswa tersebut adalah 100 menggunakan cara pertama. Bagaimana kalau menggunakan cara kedua, yaitu di sini kita tidak mengetik secara manual nilai mahasiswa tersebut, tetapi kita menggunakan max juga, yaitu sama dengan max, di mana kita bold range nilai dari mahasiswa tersebut, yaitu dari 90 sampai 85. Enter, hasilnya sama. Antara cara pertama dan cara kedua itu memiliki hasil yang sama, walaupun yang satunya manual dan yang satunya adalah dengan cara di bold range nilai tersebut. Selanjutnya yaitu average. Rumus average ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata mahasiswa. Nah, di sini kita mencari nilai rata-ratanya dari data atau nilai mahasiswa tersebut. Di mana di sini dalam mencari nilai rata-rata kita menggunakan rumus average, di mana cara pertama yaitu kita gunakan dulu ketik secara manual nilai mahasiswa, yaitu sama dengan average, lalu kita ketik secara manual yaitu 90, 80, 100, 70 dan 85. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Hasilnya adalah 85. Ini menggunakan cara pertama, di mana kita ketik secara manual. Bagaimana jika cara kedua atau dengan cara di bold range-nya, yaitu sama juga kita menggunakan rumus max, yaitu sama dengan kita menggunakan rumus average, di mana kita menggunakan rumus average sama dengan average, kemudian kita bold range nilai tersebut dari nilai 90 sampai 85. Nah, di sini kita akan melihat hasilnya berapa. Kemudian enter. Nah, hasilnya 85. Jadi, baik cara pertama maupun cara kedua hasilnya tetap sama.
Selanjutnya yaitu rumus if. Rumus if itu atau logika, yaitu menjelaskan mengenai benar atau salah. Nah, di sini misalnya ada data jumlah ikan 10. Itu kita mau ketahui apakah itu jumlah ikan 10 jantan atau betina. Kita menggunakan rumus if sama dengan if dalam kurung, kita klik jumlah ikan tersebut lalu sama dengan 10. Oke. Lalu kalau jika dia sama dengan 10, berarti dia ikan jantan. Oke. Selanjutnya, jika dia tidak sama dengan 10, maka dia ikan betina. Nah, apakah betul kalau dia sama dengan 10 ikan jantan? Mari kita buktikan. Klik enter. Nah, betul, berarti di sini jumlah ikannya 10, dia jenis kelamin ikannya itu ikan jantan. Bagaimana kalau misalnya di sini kita ganti menjadi 5? Nah, jenis kelaminnya dengan otomatis dia juga terubah menjadi ikan betina. Karena di sini kita sudah menggunakan rumus if, di mana kita menggunakan rumus logika. Jika dia 10 berarti ikan jantan, dimana jika dia bukan 10 berarti ikan betina. Selanjutnya kita menggunakan rumus menghitung banyak atau jumlah nomor atau angka. Di sini untuk menghitung jumlah nomor atau angka itu kita gunakan rumus kita gunakan rumus count. Nah, rumus count ini kita gunakan, yaitu contohnya sama dengan count, kemudian kita blok range yang ini, range angka atau nomor yang telah saya sediakan di sini. Maka akan dia hitung berapa sih jumlah angka di range tersebut. Nah, jumlah angka di range tersebut yaitu 7. Mari kita buktikan ada berapa sih angka di range ini. Perlu diingat, count ini hanya menghitung angka, bukan huruf. Angka itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti betul jumlahnya 7. Kenapa J dan K tidak terhitung? Karena ini dia dalam bentuk teks atau huruf, bukan angka. Karena count itu untuk angka. Nah, kan di sini dia tidak terhitung. Nah, J dan K itu tidak terhitung. Baiklah, rumus selanjutnya yaitu rumus count A. Di situ rumus count A berfungsi untuk menghitung jumlah nomor dan teks. Misal pada data seperti di samping. Bagaimana caranya menggunakan rumus count A? Yaitu pertama sama dengan count A dalam kurung, kita blok tabel di sebelah angka atau nomor. Kita blok, maka dia akan menghitung jumlah dari angka maupun teks di tabel ini. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah 10. Count A ini berfungsi selain itu juga berfungsi dalam menjumlahkan teks dan penomoran. Kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka totalnya 10, berarti dia sama. Baiklah, rumus selanjutnya yaitu mengenai rumus
rumus CONIF. Rumus CONIF ini kita gunakan untuk menghitung data kriteria tertentu. Di sini kita akan menghitung data kriteria dari data yang ini. Cara penggunaannya rumus CONIF yaitu sama dengan CONIF buka kurung kemudian kita bold range mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kita bold kemudian kita tulis kriteria yang kita inginkan. Misalnya di sini Juni, kita enter. Nah, Juni di sini ada 2 pada bulan data bulan tersebut. Kita hitung Juni 1, 2, betul 2. Bagaimana dengan yang lain? Contoh CONIF, kita buat lagi bulan tersebut, range bulan tersebut. Kemudian kita pilih kriteria yang kita inginkan. Misalnya di sini yaitu kriteria bulan Januari. Kemudian kita enter. Nah, berarti data Januari atau bulan Januari muncul hanya 1 kali pada data tersebut. Kita lihat ya, betul 1 kali. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan rumus yang ada di Excel yaitu rumus CONIF. Kita akan menghitung jumlah menggunakan rumus CONIF dari data yang ini. Di sini kita akan menghitung jumlah jantan yang usianya yang kurang dari 12. Di sini kita menggunakan rumus CONIF. Caranya bagaimana? Ya, di sini kita akan terlebih dahulu menulis sama dengan. Sini sama dengan CONIF, kemudian buka kurung, nah di sini buka kurungnya pertama kita kita bold range yang ada pada tabel di samping, yaitu kita bold di sini adalah ini jenis kelaminnya. Kita bold jenis kelaminnya, kemudian kita tulis di situ dia jenis kelaminnya jantan. Selanjutnya kita bold range usia, kita bold, lalu kita tulis kurang dari 12. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, hasilnya adalah dua. Selanjutnya, bagaimana jika dia betina yang kurang dari 12? Bagaimana kita mencari
jumlah betina yang umurnya atau usianya kurang dari 12. Yang pertama yaitu kita menggunakan rumus CONIF, yaitu sama dengan CONIF buka kurung. Di sini kita buat range jenis kelamin, tak bold range yang ini, kemudian kita tulis di sini. Karena kita ingin mencari betina, maka kita tulis aja kodenya B sesuai dengan kode di jenis kelamin yang kita ingin cari. Lalu selanjutnya kita bold usia. Kita bold usia dari 12 sampai bawah. Lalu kita tulis kita mencari kurang dari 12. Enter. Hasilnya adalah 1. Apa betul? Kita cek. Ikan betina yang umurnya atau usianya kurang dari 12, yaitu betul, cuma 1. Selanjutnya, bagaimana mencari penggunaan rumus selanjutnya, yaitu rumus CONIF juga, tetapi di sini kita cari 2 jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Dimana kita blok dulu. Pertama kita tulis yaitu sama dengan CONIF, kemudian kita bold range jenis kelamin, lalu kita tulis ini. Karena kita yang pertama kita cari adalah jantan, maka kita tulis ini simbolnya J. Kemudian kita buat lagi usia ikan tersebut. Kemudian di sini karena kita mau mencari lebih dari sama dengan 12, maka kita tulis itu lebih dari sama dengan 12. Lalu tutup kurung. Karena kita mau mencari 2 jenis kelamin kita jumlahkan, maka kita gunakan tanda penjumlahan. Langsung kita tulis lagi di situ CONIF. Selanjutnya buka kurung. Kita buat lagi usia pada ikan ini, atau kita buat lagi jenis kelamin. Lalu di sini kita mau cari betina, jadi kita simbolnya B. Selanjutnya kita bold usia pada data tersebut. Kita bold. Lalu karena kita mau cari usia yang lebih dari 12, maka kita tulis di sini lebih dari sama dengan 12. Kemudian tutup kurung. Jumlahnya adalah 3. Apakah betul jumlahnya 3? Mari kita lihat di data tersebut. Kita hitung dari data tersebut betina dan jantan yang usianya lebih dari sama dengan 12, yaitu 1, 2, dan 3. Betul? Ya, sama. Selanjutnya, bagaimana kita menggunakan rumus SUMIF. SUMIF ini kita gunakan untuk menjumlahkan data. Di sini saya akan mencari total jumlah jantan. Kita gunakan rumus SUMIF. Itu pertama sama dengan kita tulis dulu sama dengan SUMIF. Kemudian buka kurung. Kita bold range yang
ini yang jenis kelamin. Kita bold range-nya karena kita di sini menggunakan jenis kelamin jantan dan betina ya. Ini yang pertama kita cari dulu jantan. Lalu kita tulis di sini jantan karena kita mencarinya jantan. Kemudian kita bold lagi range jumlah biotanya. Kemudian kita tinggal enter aja. Nah, hasilnya yang ini. Berarti total jumlah jantan pada data tersebut yaitu 48. Itu yang khusus jantan saja. Bagaimana jika betina? Nah, jika kita mencari jumlah total betina, maka kita juga menggunakan rumus sum if. Itu caranya sama juga seperti yang awal, yaitu sama dengan sum if buka kurung, kita bold range jenis kelamin pada data tersebut. Lalu karena di sini kita mau cari betina, jadi simbolnya B. Kriterianya itu B. Selanjutnya kita bold lagi usia pada data tersebut. Nah, enter. Nah, jadi jumlah total usia betina pada data tersebut yaitu 30. Ini khusus yang betina saja. Nah, ini yang betina ya, yaitu 11 dan 19. Hasilnya 30. Selanjutnya itu dalam penggunaan rumus sum if. Nah, di sini dia sum ifs, ada s-nya. Bagaimana cara penggunaannya? Di sini kita menggunakan sum ifs ada s-nya di belakang. Dengan cara sama dengan sum ifs, kemudian kita buka kurung dulu, kemudian bold range jenis kita bold range jumlah biotanya. Lalu kita bold jenis kelaminnya. Dia terbalik dari sum if tadi. Karena kita mau cari yang usia jumlah biotanya lebih dari lebih dari 11, maka nanti hasilnya ini yang dihitung yang cuma lebih dari 10. Kemudian enter, hasilnya ini. Itu penggunaan untuk mencari total jumlah jantan yang jumlahnya itu di atas dari 10. Hasilnya yang ini. Ini khusus yang jantan saja. Bagaimana kalau dia betina? Dia juga mirip tata atau cara perhitungannya juga mirip seperti cara menghitung tadi jumlah total jantan yang lebih dari. Nah, kalau di sini kita gunakan lebih dari 11. Caranya juga sama seperti yang tadi, yaitu sama dengan sum if. Nah, di sini sum ifs ada s-nya di belakang. Kalau sum if itu tadi rumus sebelumnya. Nah, di sini yang pertama kita buka kurung, kemudian bold range jumlah biota. Lalu kita
bold lagi jumlah atau jenis kelamin dari data tersebut. Kita bold dari jenis kelaminnya. Ini yang kita mau cari adalah jenis kelamin betina. Betul, benar. Yang kita cari yaitu jumlah biotanya yang lebih sama dengan 11. Maka simbolnya di sini atau kriterianya itu betina. Ingat. Kemudian kita buat lagi kembali jumlah biotanya. Lalu karena kita carinya lebih dari 11, maka di sini kita tulis tanda petik 2 dulu, yaitu lebih dari sama dengan 11. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya yang ini. Ini yang khusus total jumlah betina yang lebih dari sama dengan 11. Itu yang ini. Kemudian ini. Nah, ini akan dihitung. Itu hasilnya 30. Selanjutnya, penggunaan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari data yang bentuknya vertikal. Di sini ada data penjualan. Misalnya di sini contohnya yaitu kode C. Caranya yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian yang pertama itu setelah buka kurung kita harus bold dulu kodenya. Di sini kodenya C, jadi kita bold yang itu, kita klik yang itu, kita klik yang itu. Kemudian kita selanjutnya yaitu kita bold dari tabel barang. Kita bold semua dari kodenya sampai harganya kita bold. Kemudian selanjutnya yaitu dia itu ada di urutan keberapa sih kalau dalam vertikal. Kita lihat nama barang ini urutan urutan ketiga. Kita hitung. Kalau di sini dia kan vertikal dia kedua. Kalau dia ini dia keberapa? Kodenya yang untuk yang C. Yaitu di sini 2. Kemudian ini jenisnya kita pilih aja yang false, match text, kita pilih yang itu aja. Nanti itu hasilnya keluar nama barang dari kode C. Kita lihat hasilnya itu Rinso. Sama kan kode C itu nama barangnya Rinso. Nah, misalnya ini saya tulis beberapa kode sampai 10 jenis jenis barang yang mau saya atau data saya. Sini saya sembarang aja saya tulis. Karena yang terpenting itu adalah rumusnya dan tata caranya. Kita penggunaan rumus VLOOKUP. Kemudian kita tarik aja, kita klik, tarik aja ke bawah. Nah, kenapa dia ada beberapa? Nah, dia tuh jawabannya cuma sampai yang nomor 4 aja. Selanjutnya dia itu tidak ada. Bagaimana untuk memunculkan supaya dia itu ada nama barangnya? Yaitu kita harus mengunci tadi anyarnya ya. Nah, kita harus mengunci itu dengan cara kita bold dulu, lalu kita tekan F4. Nah, kalau dia terkunci itu modelnya seperti ini. Kita enter. Nah, kita tarik lagi seperti biasa, kita tarik lagi, maka dia akan terubah dengan sendirinya. Kita tarik lagi. Nah,
lihat dia akan muncul. Betul? Nah, betul, dia akan muncul nama barangnya dengan secara otomatis tanpa harus kalian ketik secara manual. Selanjutnya yaitu harga. Dia sama juga caranya dengan VLOOKUP nama barang, tapi nanti ada perbedaan di jumlah vertikalnya. Itu sama dengan VLOOKUP, caranya sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Nah, kita klik dulu kodenya apa, lalu kita blok yang ini dari kode barang sampai harganya. Nah, kita bold aja seperti ini. Lalu kita tulis, dia itu ada di urutan ke berapa sih harga ini di tabel barang tersebut. Nah, sebelum itu kita kunci dulu kodenya itu supaya nanti enak atau bagus dalam penarikan harga semua. Kemudian ini ada urutan keberapa dia dalam bentuk vertikal, 1, 2, 3. Dia ada di urutan ketiga harga ini. Bagaimana caranya? Kita tinggal tulis aja 3 di situ, lalu gunakan yang kedua. Kemudian kita enter. Nah, kan hasilnya muncul. Harga Rinso yaitu 17.000. Sama? Yap, sama. Langsung kita tarik aja. Ingat, hati-hati tariknya. Yap, pas. Nah, harganya akan muncul dengan sendirinya. Itu gunanya rumus VLOOKUP. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita menggunakan rumus dari VLOOKUP. VLOOKUP ini yaitu rumus menghitung data horizontal. Kalau tadi VLOOKUP itu menghitung data vertikal, kalau sedangkan itu horizontal. VLOOKUP itu horizontal. Caranya bagaimana? Ya, baiklah, kita akan mulai saja. Yang pertama itu sama dengan hampir mirip juga VLOOKUP, tapi sini kita gunakan HLOOKUP. Nah, kemudian buka kurung. Di sini saya gunakan jurusan ya. Kemudian di sini yang pertama itu BDP, jurusan BDP kita klik kode jurusannya, kita klik BDP, lalu kita bold dari kode ke bawah sampai ke bawah. Kemudian nama jurusan ini ada di urutan keberapa sih? Kalau dia horizontal, kita hitung 1, 2. Benar, jadi kita klik tulis di situ angka 2. Angka 2. Lalu di yang terakhir kita gunakan yang kedua aja. Nah, kita gunakan yang kedua, lalu enter. Nah, hasilnya itu kode jurusan BDP itu nama jurusannya adalah budidaya perikanan. Betul? Yap, betul. Karena tadi sudah kita kunci, jadi kita tinggal tarik aja. Maaf, kita kunci dulu, dia punya apa namanya nih, yang tadi sudah di bold supaya dia enak dalam penarikannya. Tinggal kita tarik aja, hati-hati, teliti, tarik. Oke, nah dia akan muncul dengan otomatis nama jurusan dari kode jurusan tersebut. Misalnya BDP, budidaya perikanan, MSP, manajemen sumber daya perairan. Selanjutnya bagaimana jika dia SKS, jumlah SKS pada jurusan tersebut? Yaitu kita gunakan juga VLOOKUP, di mana kita tulis dulu sama dengan HLOOKUP. Kita gunakan HLOOKUP, kemudian kita klik kode jurusannya, lalu kita bold lagi seperti biasa dari kode jurusan sampai SKS. Maaf, ada terjadi kesalahan.
aja, hati-hati jangan sampai kelewatan. Nah, kita hapus saja yang salah tadi. Lalu ini SKS ini dia ada urutan keberapa. Sebelum itu kita kunci dulu dengan cara menekan F4 tadi. Kita kunci yang bagian yang tadi di blok dari kode sampai SKS. Terus SKS ini ada di urutan keberapa sih dalam ini tabel yang di bawah ini. Kita hitung 1, 2, 3. Tidak ada di urutan ketiga. Jadi kita tinggal tulis angka 3 di situ. Kemudian kita pilih yang selanjutnya, pilih yang kedua aja. Kemudian kita enter. Karena tadi sudah kita kunci, yang tadi sudah di blok, jadi tinggal tarik aja supaya muncul secara otomatis dia punya SKS pada setiap jurusan atau kode dari jurusan. Oke, nah ini kan SKS-nya akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu menggunakan rumus dan walaupun jarang digunakan ataupun jarang diekspor ini rumus, tapi juga penting di Excel. Yaitu yang pertama caranya sama dengan det. Di komputer saya sudah diatur dari years itu dalam bahasa Indonesia kita, yaitu sini terus 2020. Selanjutnya ini month, di sini month itu artinya bulan, berarti saya di sini gunakan bulan 4 atau pesan 4. Selanjutnya yaitu tanggal. Kita ubah dulu ini yang tadi koma menjadi tanda titik koma. Selanjutnya itu day atau tanggal. Day itu hari ya, tanggal. Misalnya saya gunakan tanggal 6, sebuahnya tanggal 6. Tersusun tanggal dan tahun pun tas ini itu terbalik. Oke, nah itu selanjutnya yaitu baiklah, yaitu rumus selanjutnya mengenai rumus subtitle ini rumusnya kita gunakan data yang telah saya cantumkan, yaitu yang di atas. Nah, kita akan cari gunakan rumus subtitle, gunakan data yang di atas. Yaitu caranya itu sama dengan subtitle aja. Nah, di sini apa sih itu subtitle? Subtitle itu rumusnya digunakan untuk mengganti kata yang tertentu. Maksudnya yang ingin Anda ganti kata tertentu. Misalnya ini saya ganti itu kami, tadi saya ganti menjadi kita ini. Selanjutnya yaitu rumus trim. Rumus trim ini yaitu rumus menghapus spasi yang amburadul atau spasi yang terhambur gitu. Nah, caranya kita gunakan saja rumus trim. Yaitu bagaimana caranya, yaitu kita gunakan aja rumus trim sama dengan trim buka kurung. Nah, kita klik aja teks di atas. Nah, misalnya yang ini, lalu kita enter. Nah, dia akan tersusun rapi, benar? Dia akan tersusun rapi mulai dari spasinya. Dia akan tersusun rapi, tidak lagi terhambur seperti yang di atas. Antara spasi yang ini jaraknya sangat jauh, antara spasi yang satunya sangat dekat. Selanjutnya yaitu penggunaan rumus upper. Penggunaan rumus upper ini yaitu mengubah kata menjadi kapital. Contohnya yang ini sama dengan upper dalam kurung tanda petik 2, saya akan mencoba belajar Excel, di mana kita akan mengubah yang tiap katanya itu menjadi huruf kapital. Kita
kita coba enter. Ini nanti akan terubah ya, kita enter. Nah, dia akan terubah, setiap katanya itu akan terubah menjadi huruf kapital. Yang tadi dia huruf kecil akan terubah menjadi huruf kapital. Nah, itulah fungsi dari rumus upper. Selanjutnya yaitu rumus lower, itu kebalikan dari rumus upper, dimana rumus lower ini berguna untuk mengubah kata menjadi huruf kecil, berarti kebalikan dari upper tadi. Contohnya, saya beri contoh seperti ini, sama dengan lower dalam kurung saya mencoba belajar belajar Excel. Nah, kita tinggal tutup kurung dulu. Bentar, apa yang terjadi? Kita lihat saja. Nah, apa yang terjadi? Nah, dia akan terubah menjadi huruf kecil. Yang tadinya huruf kapital semua, sekarang dia huruf kecil. Selanjutnya itu penggunaan rumus proper. Penggunaan rumus proper ini itu berguna untuk mengubah huruf kapital di setiap kata aja, untuk yang bagian depannya. Misalnya yang ini, yang tadi S-nya kecil jadi huruf kapital S-nya yang besar saya, M-nya tadi kecil huruf besar, selanjutnya tadi B-nya kecil sekarang huruf besar, D-nya tadinya E-nya kecil sekarang E-nya huruf besar. Selanjutnya yaitu penggunaan rumus error. Penggunaan rumus ini yaitu berfungsi untuk mengetahui bahwa penjumlahan kita ini salah. Misalnya itu ya tadi contoh 35 dibagi X itu nanti kan error atau non. Ya, bagaimana caranya kita ubah jadi salah? Nah, tulisan salah itu ya contoh seperti ini, sama dengan error dalam kurung yang tadi salah, penjumlahan yang salah, yaitu kita di sini saya gunakan selanjutnya penggunaan left. Rumus left ini untuk menghitung kata dari sebelah left tuh dari left. Saya ini sama dengan left E4. Ini katanya kita klik aja. Di sini kalau kita menghitung katanya yang kita ambil dari left itu kita harus hitung juga spasinya supaya Anda tidak bingung sih. Saya hanya memberitahukan. Nah, saya kan tadi spasinya itu ya karena nanti yang ini dia itu selanjutnya penggunaan rumus MID. Bagaimana cara penggunaannya? Yaitu sama dengan MID. Di situ ada kalimat yang telah saya buat. Saya klik aja. Lalu di sini ingat hitung dia punya spasi. Kita ambil kata yang di tengah. Saja ada di 7. Oke. Nah, apa yang nanti kalau saya pilihnya itu adalah baru di sini. Kata baru dia yang di tengah. Apa benar? Kita klik aja atau kita coba saja. Nah, betul, dia adalah baru. Itu menggunakan. Selanjutnya yaitu penggunaan rumus right. Rumus right ini
digunakan untuk memilih kata yang sebelah atau dari right. Bagaimana cara penggunaannya? Yaitu tinggal kita membuat seperti rumus sebelumnya. Yang pertama yaitu sama dengan right, kemudian buka kurung, kemudian kita klik aja kalimat tadi, klik satu kali, kemudian kata yang kita mau ambil itu dia dia ada di mana gitu, atau dia ada berapa huruf gitu. Nah tadi kan ada 6 huruf, apa betul? Iya betul, di hari Minggu. Selanjutnya yaitu rumus terakhir, yaitu rumus len. Rumus len ini kita juga menggunakan di Excel. Ini kalimat yang telah saya buat, saya mengerjakan tugas Applikom. Ya, betul, karena memang sekarang saya lagi mengerjakan tugas Applikom. Cara penggunaannya len yaitu sama dengan len, buka kurung, kemudian teks. Nah, len itu berfungsi untuk menghitung jumlah dari teks yang telah Anda buat. Misalnya ini teks yang saya buat itu jumlahnya itu total jumlahnya itu jumlah katanya itu ada 30. Bisa Anda hitung sendiri kalau tidak percaya. Ingat, yang dihitung-hitung juga spasinya ya, bukan hanya katanya tapi spasinya juga dihitung.